Studi kasus ini digunakan oleh peneliti untuk memahami objek yang diteliti. Baik, terima kasih Krisna dan anggota kelompok lainnya. Tujuan dari studi kasus sendiri itu, sepemahaman saya itu, tujuannya itu untuk menemukan permasalahan dan metode-metode yang akan digunakan oleh peneliti. Studi kasus ini bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan dan juga keunikan dari suatu kasus, seperti halnya diungkapkan kemarin dari pengertian studi kasus itu sendiri kan suatu rancangan penelitian yang bersifat mendalam ya terhadap suatu kasus yang bersifat unik. Tujuan daripada studi kasus sendiri adalah untuk mencari kekhasan atau keunikan. Kemudian saya hubungkan pada pemahaman saya di minggu lalu, bahwasanya saya menyebutkan kalau studi kasus ini nantinya akan memberikan banyak perspektif baru. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini mungkin pada pemateri yang sudah dijelaskan di awal, kalau kita sudah menemukan keunikan atau kekhasan dari suatu fenomena gitu dalam studi kasus ini, apakah ada tujuan lain selain nantinya akan memberikan perspektif yang baru? Terima kasih. Banyak juga ahli-ahli yang bilang remaja yang mengikuti homeschooling itu cenderung kematangan sosialnya itu bisa dikatakan kurang. Nah, ini ada satu remaja yang dia dengan kesadarannya sendiri, dia memilih untuk homeschooling karena dia berpikir sekolah itu terlalu kaku buat aku, itu gampang bosen gitu. Aku ingin mengekspor segala bentuk kemampuanku semauku gitu kan. Nah, si peneliti menemukan keunikan ini, dia dengan kesadarannya sendiri, dia milih homeschooling gitu loh. Terus si peneliti pun bertanya dong, nah kematangan sosialnya gimana nih sama si anak? Dan ternyata setelah diteliti, yang tentunya juga subjeknya ini bukan hanya pada si anak, tapi juga berfokus pada orang di sekitarnya. Si peneliti ini juga mengambil sumber datanya dari orang tua dan orang sekitarnya untuk memperoleh hasil jika secara overall kematangan sosial si anak ini malah baik, malah bagus. Kayak tadi bilang, perspektif baru dong pada akhirnya daripada statement peneliti yang sebelumnya mengatakan jika kematangan homeschooling ini, remaja mengikuti homeschooling ini buruk. Jadi ada sebuah pandangan baru gitu. Jadi menambah pengetahuan baru di bidang ilmu pengetahuan ini, terutama di bidang kematangan sosial ini. Menurut teman-teman yang lain, gitu ya, sebenarnya studi kasus itu bahas tentang apa sih? Menurut saya, studi kasus itu adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk dalam sebuah masalah atau sebuah kejadian gitu, Bu. Kayaknya seperti ini, ada sebuah kasus yang kita tuh perlu mendalaminya sebagai sebuah teknik Studi pembelajaran. kasus itu gambarannya adalah seperti ini, gitu ya. Case study itu berawal dari adanya case, ada permasalahan. Tadi yang juga sudah dijelaskan bahwa bisa dari berbagai macam sudut, gitu ya. Bisa kita lihat dari etnografi, biografi, yang mana itu juga mempengaruhi teknik-teknik kita nanti dalam mencari yang namanya sumber datanya. Saya dari 4 topik yang tadi baru saja dijelaskan itu tertarik dengan proses rekrutmen sih Bu, tentang temanya itu. Nah, tapi yang saya bingung adalah kalau misal kita mau ngadain penelitian studi kasus, kita kan harus ada masalahnya dulu ya Bu. Nah, kalau hubungannya dengan rekrutmen ini, apakah nanti kita itu hanya menjelaskan sistem rekrutmennya seperti apa, atau mungkin kita harus angkat suatu masalah tertentu nih dalam proses rekrutmen, entah itu di organisasi atau di perusahaan. Saya bingungnya di situnya sih Bu. Dan juga nanti di bab 2-nya itu yang bisa saya angkat itu seperti apa? Kan kalau di bab 2 itu tentang tokoh ya Bu. Thank you Nikita. Ada beberapa perusahaan yang mengesampingkan, gitu ya, mengesampingkan yang namanya perusahaan itu punya kriteria terkait dengan harus sesuai dengan jurusan apa enggak. Mereka nggak harus punya skill apa enggak.